Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kitab yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari bersama berjudul Syarhu Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zaujain. Syarah Uqudul Lujain. Uqudul Lujain itu artinya ikatan-ikatan perak. Fi bayani huquqiz zaujain, di dalam menjelaskan hak-hak pasutri, hak-hak suami istri. Apa saja kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan apa saja kewajiban istri terhadap suaminya. Itu semuanya akan dijelaskan di dalam kitab ini, yang mana penjelasannya itu berdasarkan dalil Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Nabi dan pendapat-pendapat para ulama. Kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allama Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau itu, pengarang kitab ini, adalah asli orang Jawa namun tidak ada di Jawa. Beliau mengarang kitabnya itu bukan di Indonesia, tapi mengarang kitabnya di Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa barik wa sallim ajma'in thumma khususan ila al-musyafi'in wa zalim Imam Bani Faina Ahmad Al-Hanbali wa Sufyan khususan ila Imam Nawawi khususan ila Samsul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca mulai dari awal, yaitu muqaddimatus syarih. Ada enggak di sini ya? Tidak ada ya. Ini langsung dari qala al-fakir. Oh, ini ada ini. Ada teman-teman. Tuh paling awal dari qala al-fakir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih, pengantar pemberi syarah kitab ini. Qala, berkata al-fakir. Siapa al-fakir? Ila rahmati rabbi. Fakir itu artinya adalah orang yang sangat butuh. Orang yang sangat butuh ila rahmati rabbi, ila rahmati rabbi, terhadap kasih sayang Tuhan, terhadap kasih sayang Allah. Al-Ghaffari, zat yang maha pengampun. Muhammadun al-Mu'tarif. Siapa? Muhammad al-Mu'tarif bil Auzani. Al-Mu'tarif yang mengakui bil Auzani terhadap beberapa dosa. Bassara, memperlihatkan kepada al-fakir, Allahu, siapa Allah, uyuba nafsihi, terhadap aib-aib dirinya. Waja'ala, dan menjadikan siapa Allah, yaumahu, terhadap hari-harinya al-fakir, khairan min amsihi, ialah lebih baik dari kemarin. Semoga hari-harinya ini, doanya al-fakir,
Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Kita juga harus berdoa seperti itu teman-teman. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari besok itu lebih baik dari hari sekarang. Yang mana kalau hari ini kita bisa ngaji selama 2 jam, berarti besok ngajinya 2 jam 10 menit itu. Yang mana pada hari ini kita bisa membaca Al-Quran 1 juz, berarti besok membaca Al-Quran 1 juz 1 halaman. Itu namanya khairan, bahwa hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Itu doanya. Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu, adapun segala puji, kama yanbaghi lahu, sebagaimana yang memang sepantasnya bagi Allah. Pujian itu hanya pantas disandang oleh Allah, yang lain tidak berhak menyandang pujian. Wassalatu, adapun salawat wassalamu dan keselamatan, ala sayyidina, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Muhammadin, berupa Nabi Muhammad, wa alihi, dan juga mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad, adada kulli ma'lumin lahu, sebanyak jumlah yang telah diketahui. Alihi, istilah alihi itu kan keluarga. Ada ulama yang berpendapat bahwa keluarganya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan keluarga dari segi nasab, ada keluarga yang disebut dari segi agama. Dari segi nasab berarti yang nasabnya nyambung kepada Rasulullah, yang nyambung kepada Abdul Muttalib, Bani Hashim. Itu adalah memang keluarga dari segi nasab. Ada yang istilahnya keluarga sebab hubungan agama, yaitu karena sama-sama orang Islam, sama-sama orang mukmin. Selama kita masih beragama Islam, selama kita masuk ke kategori orang mukmin, maka kita juga masuk kepada keluarganya Nabi Muhammad. Sehingga teman-teman, setiap ada orang yang membaca sholawat, itu kita juga mendapat limpahannya. Wassalatu wassalamu, mudah-mudahan sholawat, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina Muhammad wa alihi, dan juga sahabat, wa alihi, dan juga keluarga. Nah, kita yang sama-sama mukmin masuk ke dalam keluarganya Rasulullah. Setiap orang yang membaca sholawat, maka kita juga didoakan. Ya, semoga kita selalu menjadi orang mukmin sampai nanti akhir hayat kita. Sementara sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang yang pernah hidup bersama Rasulullah dan beragama Islam. Tapi kalau cuma hidup bersama Rasulullah pada masa Rasulullah namun tidak beragama Islam, maka tidak disebut sahabat. Amma ba'du, setelah itu, setelah alhamdulillah dan setelah salawat, fahada, adapun ini kitab yang kita pegang, kitab yang kita pelajari. Syarhun, ialah suatu syarah. Talaba, yang meminta, hu, kepada syarah ini, minni, dariku, ba'dul muhibbina, siapa sebagian para muhibbin, meminta ala risalati, untuk membuat risalah, membuat tulisan singkat, ringkas, al-muta'alliqati, yang berhubungan, bi umuriz zaujaini, tentang keluarga, tentang pasutri, pasangan suami istri. Allati, yang sonnafaha, mengarang ha kepada allati, ba'dun nasihina, siapa
sebagian-sebagian para ahli nasihat. Jadi ceritanya kenapa kok Imam Nawawi menulis kitab ini? Ini adalah permintaan dari sebagian para ahli muhibbin kepada beliau agar menulis kitab yang lebih ringkas dari karangan-karangan para ahli nasihat. Wasamma itu dan memberi nama siapa aku terhadap syarah ini, Uqudal Lujaini, akan nama Uqudal Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Jadi nama kitab ini adalah Uqudal Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Uqudal Lujain, ikatan-ikatan perak, fi bayani huquqiz zaujain, di dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Wa arju minallahi ta'ala al-inayata, wa arju dan aku memohon minallahi ta'ala terhadap Allah ta'ala, memohon al-inayata, al-i'anah, maaf, al-i'anata akan pertolongan, wal ikhlasa dan keikhlasan, wal qabula dan diterima, wan naf'a bihi dan bermanfaat, bijahi sayyidina Muhammadin, sebab pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi, wa azwajihi dan juga para istri Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi dan para keluarga Nabi Muhammad. Dzurriyyah ini adalah keluarga keturunan, itu namanya dzurriyyah. Keturunan ke bawah itu namanya dzurriyyah, teman-teman. Wa hizbihi dan kelompoknya Nabi Muhammad. Wa ahdaitu dzalika dan aku menghadiahkan dzalika akan kitab ini lil walidain terhadap kedua orang tua saya, rajian hale mengharap minallahi ta'ala dari Allah ta'ala, mengharap ghufrana dzunubihima akan pengampunan dosa-dosa kedua orang tua saya, wartifa darajatihima dan agar supaya derajatnya kedua orang tua saya itu ditinggikan, dinaikkan. Innahu ta'ala wasi'ul maghfirati, innahu sesungguhnya adapun Allah ta'ala wasi'un ialah luas, wasi'ul maghfirati ialah zat yang maha luas pengampunannya, wa arhamur rahimin dan zat yang maha penyayang. Ini beliau itu dengan kata muqaddimah, kata pengantarnya saja menandakan bahwa beliau sangat tawadhu sekali, bahwa Allah dengan adanya kitab ini, semoga kitab ini kelak bisa menolong saya, i'anah, dan juga dengan saya mengarang kitab ini semoga saya ikhlas, dan dengan kitab ini amal saya bisa makbul, bisa diterima oleh Allah, dan juga kitab ini semoga bermanfaat dengan pangkatnya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, istri-istri beliau dan kelompoknya beliau. Kitab ini saya hadiahkan, katanya beliau itu. Biasanya sama seperti teman-teman nanti kalau sudah nulis skripsi, itu kan ada di belakang itu. Ada mutu, ada persembahan. Nah, persembahan itu kan persembahan kitab itu nanti risalah kalian, skripsi kalian, persembahannya kepada siapa? Ya kepada kedua orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Itu persembahannya bukan kepada yang lain-lain. Ini dasarnya, referensinya. Semoga katanya beliau itu, katanya Imam Nawawi,
Saya persembahkan kitab ini kepada kedua orang tua saya dengan harapan semoga kedua orang tua saya mendapatkan ampunan dari Allah, semoga kedua orang tua saya itu ditinggikan derajatnya. Karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Syarah Muqaddimatul Muallif. Kalau yang tadi muqaddimah syarahnya yang memberi syarah, sekarang adalah syarah Muqaddimatul Muallif. Qala al-musannifu, berkata siapa musannif, syakarallahu sa'yahu. Syakara, mudah-mudahan membalas Allahu, siapa Allah, sa'yahu, akan usahanya ke musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataannya ke musannif dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan ada zikir itu ya, zikir basmalah. Ini nanti akan dijelaskan sekilas tentang rahasia-rahasia bismillah. Insya Allah teman-teman, kalau kitab ini nanti kita bisa menghatam 1 bulan ini, tahun depan insya Allah kita akan membaca kitab Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar itu membahas tentang kitab-kitab doa mujarabah. Kalau teman-teman ingin ini, maka doanya ini. Kalau teman-teman ingin ini, doanya ini. Kalau teman-teman ingin ini, doanya ini. Baca sekian, banyak sekian. Itu nama, ada penjelasannya di dalam kitab Khazinatul Asrar. Insya Allah kita baca kitab itu tahun depan. Banyak sekali khasiatnya baca bismillah, khasiatnya baca dan bacaan-bacaan ayat-ayat yang lain. Itu nanti kita jelaskan insya Allah tahun depan. Semoga kitab ini hatam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. I'lam, ketahuilah olehmu, annal basmalata, kepada sesungguhnya adapun basmalah, bukan basmalah yang ada di pinggir jalan ya. Basmalah yang dimaksud adalah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau basmalah yang ada di pinggir jalan itu isinya sabun, minyak goreng, bukan itu. Basmalah itu katsiratul barakah, ialah banyak sekali barakahnya. Man zakaraha hasalalahul ma'mulu. Man, barang siapa zakaraha, yang berzikir terhadap bismillah, hasola, niscaya akan tercapai, lahu, bagi man itu, al-ma'mulu, apa yang dicita-citakan. Waman wadhaba, dan barang siapa wadhaba, yang menekuni siapa man alaiha, akan basmalah, hadhiya, maka niscaya dia akan memperoleh, hadhiya, niscaya akan memperoleh siapa man bil qabuli, terhadap terkabulnya keinginan. Ini makanya di pondok ini sampai ada zikir basmalah, sampai ada basmalah dilombakan ya, biar teman-teman itu terbiasa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kila, diceritakan, innal kutuba al munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Innal kutuba, sesungguhnya adapun beberapa kitab, al munazzalata, yang diturunkan minas sama'i, dari langit, ilal ardi, ke bumi, mi'atun wa arba'atun, itu ada 104 kitab. Suhufushit situna, berupa mushafnya Nabi Syed itu ada situn, ada 60. Wa suhufu Ibrahim, dan
mushafnya Nabi Ibrahim itu salasuna 30 mushaf, wa suhufu Musa, dan mushafnya Nabi Musa qabla Taurat, sebelum kitab Taurat, asyaratun ialah 10. Wat Tauratu, dan kitab Taurat, wal Injilu, dan kitab Injil, wal Zaburu, dan kitab Zabur, wal Furqanu, dan kitab Furqan. Coba dihitung semuanya ada berapa. Mushafnya Nabi Syed itu ada 60. Nabi Ibrahim 30, berapa sudah? 90. Mushafnya Nabi Musa 10. Berapa sudah? 100. Ditambah Taurat 101. Langsung 104. Itu satu dulu. Tak lulus ini matematikanya. 101. Kemudian ditambah Injil 102, ditambah Zabur 103, ditambah Al-Furqan yakni Al-Quran 104. Pas sudah. Wa ma'ani kullul kitab wa ma'ani kullul kutubi, adapun makna-makna dari semua kitab ini, majmu'atun ialah terkodifikasi, fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, keseluruhan dari makna kitab yang 104 itu terkumpul di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Wa ma'anil Qur'ani, adapun maknanya Al-Qur'an, majmu'atun ialah terkodifikasi fil Fatihati pada surat Fatihah. Wa ma'anil Fatihati, sementara adapun maknanya Al-Fatihah, majmu'atun ialah terkodifikasi fil basmalati di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti basmalah itu rahasianya sangat besar. Wa ma'anil, ada lagi masih. Wa ma'anil basmalati, dan adapun maknanya basmalah, majmu'atun ialah terkodifikasi fi ba'iha di dalam ba'nya lafal basmalah. Berarti yang paling besar itu di ba'nya, bi. Ada cerita lagi, wa kana ba'dul ulama as-solihin, wa kana, dan ada ba'dul ulama, siapa sebagian ulama as-solihin yang solih, asaba menimpa atau terkena terhadap ba'dul ulama maradun apa sakit, syadidun yang parah. Ada sebagian ulama yang sakit parah, a'jaza al-atibba'a, a'jaza yang membuat lemah apa penyakit itu, al-atibba'a terhadap para dokter. Artinya dokter sudah angkat tangan, tidak bisa mengobati. Katanya dokter, wah ini tidak bisa diobati, sudah angkat tangan, saya tidak bisa mengobati, tinggal menunggu ajal. Itu katanya dokter. Kalau jadi dokter tidak boleh bilang seperti itu ya. Tidak boleh bilang ini apa sudah tidak bisa diobati, menunggu ajal. Tidak boleh seperti itu dokter bilangnya. Tapi katanya dokter di sini, dokternya sudah tidak bisa mengobati, angkat tangan. Nah, kemudian fatafakkara, kemudian ingat atau merenung, fi ba'dil ahyan, siapa sahabat itu, siapa sebagian ulama yang sakit tadi, fatafakkara beringat atau merenung, fi ba'dil ahyan pada suatu waktu, tilkal ibarah akan ibarat itu terhadap ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Kok pas ingat, kenapa kok saya, kalau gimana kalau saya zikir bismillah saja, zikir basmalah. Fawadhaba, kemudian menekuni siapa ba'dul ulama yang sakit tadi, alal basmalati, membaca bismillah, min ghairi adadin, tanpa jumlah, mahsurin yang terbatas. Fasyafahullahu ta'ala bibarakatiha, fasyafa, lalu menyembuhkan terhadap ba'dul ulama yang sakit tadi, Allahu, siapa Allah Ta'ala, bibarakatiha, sebab barokahnya Fatihah. Ini teman-teman, orang yang sudah divonis
kronis dan tidak bisa sembuh, tapi karena membaca bismillah sebanyak-banyaknya, tidak terhitung jumlahnya, dia menjadi sembuh. Berarti dokter itu masih kalah sama bismillah. Makanya teman-teman, kalau teman-teman ini punya hajat, kalau teman-teman punya hajat besar, tidak usah rame-rame, tidak usah pengumuman di musola, cukup saja membaca bismillahirrahmanirrahim. Lu udah baca saja zikirnya itu, bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak usah pengumuman, tidak usah teriak bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak usah teriak-teriak lah, baca aja di dalam hati kita. Kalau kita lagi tidak ada kegiatan apa santai itu, baca saja itu bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah sampai rame-rame, tidak usah sampai. Kalau kita zikir bismillahirrahmanirrahim, kalau kita zikir jangan sampai orang yang ada di samping kita dengar. Tidak usah gitu, kita baca aja. Itu aja, tidak usah sampai ada yang dengar. Yang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah. Cukup diri kita saja yang dengar. Karena yang namanya zikir itu adalah rahasia antara individu terhadap Tuhannya. Jadi tidak usah rame-rame. Ya kecuali di dalam al-jam'iyah. Kalau di dalam jam'iyah tidak rame-rame ya repot tuh ini ngapain di sini cuma kumpul-kumpulan. Ya harus rame itu biar tambah semangat. Ini. Kalau kita teman-teman tidak bisa istiqomah setiap hari membaca bismillah sebanyak-banyaknya, paling tidak setiap kita mau melakukan apa saja kita membaca bismillah. Setiap mau melakukan apa? Mau belajar baca bismillah, mau pakai sandal baca bismillah, mau pakai baju baca bismillah, mau sikat gigi bismillahirrahmanirrahim, mau makan apalagi bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat sekolah bismillahirrahmanirrahim, mau nyuci piring bismillahirrahmanirrahim, mau matikan kipas bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu sudah dibiasakan. Insya Allah hidup kita akan selalu damai. Ini ada cerita yang menurut saya harus teman-teman ingat. Ini cerita bagus ini teman-teman. Wahukia dan diceritakan annam ra'atan kepada siapa sesungguhnya ada pun perempuan, ada seorang perempuan kana lahu, punya kalian lahu apa laha? Ya, yang betul itu laha. Karena ada laha ialah bagi imro'ah itu zaujun munafikun, adapun istri ya adapun suami yang munafik. Ada suatu ceritanya seperti ini. Ada istri yang memiliki suami munafik. Wa kanat dan ada siapa imro'ah itu, istri itu, takulu ialah membaca siapa istri itu, siapa imro'ah, ala kulli syai'in setiap melakukan segala sesuatu, min qaulin au fi'lin baik pekerjaannya itu perkataan maupun pekerjaan, intinya perbuatan apa saja, baik perbuatannya adalah perkataan atau perbuatannya af'al, perbuatan badan, dia itu selalu membaca bismillah, bismillahi, selalu membaca bismillah dia. Setiap mengerjakan apa saja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Faqala kemudian berkata zaujuha siapa suaminya, ini maksudnya faqala, dia itu berkata di dalam hati, la af'alanna, sungguh aku akan melakukan, kata si suaminya itu, la af'alanna, sungguh aku akan melakukan. Ini lamnya lam taukid teman-teman, nanya itu taukid juga, jadi ini taukid berarti sungguh-sungguh seperti yang saya ceritakan kemarin di kitab Ihya-nya itu. La af'alanna, sungguh aku akan melakukan, katanya si suami yang munafik, ma akan sesuatu
akhjalaha, yang membuat malu, akhjalaha bihi, yang membuat malu imro'ah. Saya sungguh akan melakukan sesuatu yang membuat istri saya itu malu. Wah, ini kan suami tidak beres namanya nih. Kok ada suaminya mau mempermalukan istri, itu kan tidak beres suaminya kalau seperti itu. Fadafa'a, kemudian memberi siapa suami ilaiha, terhadap istri, suratan, akan dompet yang berisi perhiasan. Waqala, lalu berkata siapa suami, ihfadhiha, jagalah atau simpanlah. Simpanlah dompet ini, simpanlah surah ini. Fawadu'at, lalu menyimpan siapa istri ha, kepada dompet itu, fi mahallin, di suatu tempat. Waghatatha, kemudian menutupi siapa istri ha, kepada surah itu. Kemudian si istri menaruh ke suatu tempat dan tempat itu sudah ditutupi. Faghafalaha, kemudian mengambil keuntungan dari kelengahan si istri. Faghafalaha, lalu mengambil keuntungan dari kelengahan siapa suami ha, kepada istrinya. Maksudnya ketika istrinya sudah lengah, itu maksudnya. Wa akhadha, kemudian mengambil siapa suami asyurata, akan dompet itu. Waromaha, kemudian melemparnya. Waroma, kemudian melempar siapa siapa suami ha, terhadap dompet tadi. Fi bi'rin, ke sumur. Fi darihi, di rumahnya. Ketika istrinya itu lengah pergi, kemudian suami mengambil dompet itu dan dibuang ke sumur yang ada di rumahnya. Ngapain ini? Kan tidak beres kan suaminya kalau seperti ini. Summa tolaba, kemudian meminta. Ketika dibuang diminta ke istrinya. Summa talaba, kemudian meminta siapa suami ha, kepada istri, min hada, tentang surah, tentang dompet tadi. Mana dompetnya? Diminta sama si suami. Padahal sudah jelas-jelas dibuang tadi sama suaminya. Fajaat, kemudian datang siapa istri, kan, tapi istri kan tidak tahu kalau dompetnya itu dibuang. Fajaat, lalu datang siapa istri, ila mahalliha, ke tempat penyimpanan dompet tadi. Waqalat, dan membaca siapa istri sebelum mengambilnya, Bismillahirrahmanirrahim, akan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amara, lalu memerintah siapa Allah Ta'ala, Jibril alaihissalam, kepada malaikat Jibril, ayan zila, agar cepat-cepat turun, sari'an, cepat, sari'an, hal cepat. Ayan zila, agar turun siapa malaikat Jibril, sari'an, hal cepat. Tuli malaikat Jibril, katanya itu. Wa yu'idu, dan mengembalikan siapa malaikat Jibril, asyurata, akan dompet tadi, ila makaniha, ke tempat asalnya, ke tempat penyimpanan tadi. Fawadu'at, lalu mengambil, atau fawadu'at, lalu meletakkan siapa istri, yadaha, kepada tangannya. Tangannya diletakkan ke tempat penyimpanannya. Lita'hudha, untuk mengambil siapa istri ha, terhadap surah tadi. Fawajadatha, kemudian menemukan siapa istri ha, terhadap surah tadi, terhadap dompet tadi. Kama wadu'at, sebagaimana waktu meletakkannya. Ketika dia mengambil, diletakkan, mau diambil Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diletakkan tangannya, diambil, ada.
Fa'akhadat kemudian mengambil siapa imro'ah kepada dompet itu. Wanalat dan memberikan wanawalat dan memberikan siapa imro'ah kepada surah, kepada dompet itu, ila zaujiha kepada suaminya. Kemudian dompetnya dikasihkan ke suaminya. Ini mas dompetnya. Nah, fatajaba kemudian heran, kemudian takjub, kaget. Fatajaba kemudian kaget siapa suami min dzalika terhadap hal itu, ghayatat ta'jubi akan sangat takjub. Kok bisa ini ada? Padahal sudah saya buang tadi. Kaget dia itu. Wataba kemudian bertaubat siapa suami ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala min nifaqihi dari kemunafikannya. Suami yang munafik sebab istri sering membaca bismillahirrahmanirrahim menjadi suami yang soleh. Itu sebab bismillahirrahmanirrahim cuma teman-teman. Makanya kita beristiqomah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya paling tidak teman-teman seperti tadi itu. Setiap kita melaksanakan apa saja kita berusaha. Memang mungkin di awal lupa teman-teman. Di awal lupa, kok lupa tidak baca bismillah. Ya tidak apa-apa, biasa kalau masih di awal. Masih baru-baru memulai. Bisa juga dengan cara teman-teman setiap selesai sholat 5 waktu baca bismillah. Walaupun cuma 11, 15, 21, 33 baca. Setelah zikiran selesai, semuanya selesai, baca. Walaupun bacanya tidak duduk, jalan sampai ke kamarnya tidak apa-apa. Tidak usah teriak-teriak. Tidak usah, anu kan ambil, tidak usah. Anunya tutup, tidak usah. Jalan aja. Bismillah. Kan sebentar cuma kan. Baca bismillahirrahmanirrahim 11 kali itu tidak sampai 1 menit. Sebentar teman-teman, tidak nyampe 1 menit itu kan udah selesai, jalan aja ke sana. Tuh. Oke, kita baca bismillahirrahmanirrahim 33 kali bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan bacaan bismillahirrahmanirrahim kepada kalian semuanya. Jawab, qabiltu. Saya dapat ijazahan bacaan bismillah dari guru saya, yang mana guru saya itu dari As'ad. Membaca bismillah, ijazah membaca bismillahirrahmanirrahim minimal sehari semalam 1000 kali. Tuh, minimal. Saya ijazahkan juga kepada kalian. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihi al khairat. Alhamdulillah adapun segala puji lillahi ialah hanya milik Allah, hamdan dengan benar-benar pujian. Nastaftihu bihi al khairat, nastaftihu minta terbuka bihi dengan pujian itu. Nastaftihu minta terbuka siapa kami bihi dengan pujian itu, al khairat akan segala kebaikan. Ainatlubu bidzalikal hamdi, maksudnya natlubu meminta bidzalikal hamdi terhadap pujian tersebut, al-fatha lil khairat akan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin,
semoga pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Jadi teman-teman, alhamdulillah itu tidak hanya dibaca ketika kita mendapatkan nikmat, bukan. Tapi kita ingin mendapatkan nikmat, ya baca alhamdulillah. Itu katanya Imam Nawawi. Wan nasrata ala tahsilil fadilat, dan juga dengan alhamdulillah itu an-nasrata untuk memperoleh atau pertolongan ala tahsilil fadailat, untuk memperoleh keutamaan-keutamaan, an-nufahat, karunia-karunia. Ainat lubu bidzalikal hamdi, maksudnya meminta siapa kami bidzalikal hamdi, dengan pujian itu, al-fatha, akan pintu-pintu, lil ataya, untuk pemberian-pemberian, wan nasrata, dan pertolongan-pertolongan, ala tahsiliha, untuk mendapatkannya. Ya, ini membaca alhamdulillah. Wassalatu, adapun keselamatan, ay rahmat. Salawat itu maksudnya adalah rahmat, kasih sayang. Wassalatu, adapun rahmatnya Allah, ay rahmatullahi, artinya kasih sayang Allah. Orang kalau sudah dikasih sayangi sudah dicintai oleh Allah, itu sudah sangat senang itu orangnya. Orang yang dicintai oleh gurunya kan sangat senang, apalagi orang yang dicintai oleh Allah. Betapa senangnya orang yang seperti itu. Kalau kita selalu didoakan semoga kita mendapatkan rahmat, mendapatkan, orang yang mencari ilmu kan selalu didoakan, selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dan juga maghfirah. Enak teman-teman. Ada yang selalu mendoakan kita. Wassalatu, adapun salawat, ay rahmatullahi, artinya rahmatnya Allah, al-makrunatu, yang dibersamakan, bitakzimi, terhadap keagungan, lil anbiya'i, terhadap para nabi. Salawat itu adalah rahmat yang disertai, rahmatnya Allah yang disertai dengan rasa takzim kepada para nabi, itu namanya salawat. Wa mutlaqu rahmah, adapun kemutlakannya rahmat, kemutlakan rahmatnya Allah secara umum, rahmatnya Allah secara umum itu li ghairihim, untuk selain para nabi. Wad du'a'u bi khairin minal ibad, wad du'a'u, dan doa, bi khairin, kebaikan, minal ibadi, dari para hamba. Wassalamu, dan juga keselamatan, ay tahiyatullahi al-uzma. Salam itu maksudnya adalah tahiyatullahi al-uzma, penghormatan Allah yang besar. Wa huwa ta'zimun lil anbiya, wa huwa, adapun penghormatan Allah yang besar itu, ta'zimun, adalah takzim, mengagungkannya, lil anbiya, kepada para nabi. Allah saja itu mengagungkan kepada para nabinya, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, masa tidak mau mengagungkan nabi. Kama yuhayyi, sebagaimana menjaga, ahaduna, siapa salah satu kita, dhaifahu, akan tamunya, wa talabal ibadah, dan menuntut siapa kita al ibadah, untuk beribadah, lidzalika, terhadap hal itu. Salawat dan salam ala sayyidina, mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada sayyid kita, kepada junjungan kita, Muhammadin, berupa Nabi Muhammad, sayyidil bariyah, tuannya seluruh makhluk. Ay ra'isil makhlukat, artinya pimpinan atau kepala, kepalanya para makhluk, pimpinannya para makhluk, makhluk di muka bumi dan juga makhluk yang ada di
langit. Makhluk yang di bumi dan juga di langit. Wa ala alihi, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan kepada alihi, keluarganya Nabi Muhammad. Ai atsba'ahu alal iman walau usatan. Ai artinya atsba'a, mengikuti siapa keluargahu kepada Nabi Muhammad, alal iman, terhadap iman, walau usatan, sekalipun pernah melakukan maksiat. Wa sahbihi, dan juga mudah-mudahan tercurahkan kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Wahum, adapun sahabat itu al-mujtami'una binabiyyina. Al-mujtami'una ialah yang berkumpul binabiyyina Muhammadin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minina, hale mu'min, walau lahzatan, sekalipun sebentar. Sekalipun pernah berkumpul dengan Rasulullah dan iman langsung mati, itu sudah masuk ke kategori sahabat. Al-a'immati, al-a'immati ay al-muqtadi bihim fi umurid dini, dan juga mudah-mudahan a'immah, para imam, al-muqtadi, yang meneladani atau mengikuti mereka, fi umurid dini, tentang urusan agama, as-siqati, yang terpercaya, fiha, di dalam a'immah itu. Amma ba'du, wallahu a'lam. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan tentang isi kitab ini. Nah, ini masih muqaddimah teman-teman. Yang kita baca tadi masih muqaddimah, pengantar dari kitab Uqudul Jain. Besok kita baru masuk ke isi kitab. Isi kitab ini apa saja? Nah, kitab ini berisi 4 fasal dan 5 penutup. Masing-masing fasal itu ada apa saja, kita akan baca besok malam. Semoga manfaat, semoga istiqomah. Kita baca doanya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.